Selamat malam Ibu Karin, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 7. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan hasil analisis risiko yang telah kami lakukan terhadap salah satu usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Kota Depok. Nah, sebelum ke pembahasan selanjutnya, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ronald Silaban bersama rekan-rekan saya, Nur Aini Fitria, Vina Puspita, dan Rafif Trimardianto. Selanjutnya ada latar belakang. Jadi latar belakangnya itu UMKM di Indonesia ini berperan penting dalam perekonomian nasional dengan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja dan menyumbang sekitar 60% PDB. Salah satu bentuk UMKM yang berkembang pesat adalah kedai kopi. Seperti seperti Light Coffee ini di Depok yang didirikan pada 2020. Light Coffee menghadapi tantangan umum UMKM seperti keterbatasan modal, persaingan ketat, dan belum optimalnya digitalisasi. Meskipun demikian, usaha ini aktif membangun jaringan dan mengikuti berbagai event untuk meningkatkan visibilitas. Namun, belum adanya sistem manajemen risiko yang formal yang membuat usaha rentan terhadap gangguan. Oleh karena itu, analisis risiko ini diperlukan untuk menjaga keberlanjutan dan meningkatkan daya saing usahanya. Nah, di sini kita masuk ke dalam rumusan masalahnya. Jadi rumusan masalahnya itu yang pertama, apa saja risiko utama yang dihadapi Red Coffee di Depok? Yang kedua, bagaimana strategi pengelolaan risiko yang diterapkan oleh pemilik usaha? Yang ketiga, apa rekomendasi yang dapat diberikan untuk meminimalkan risiko-risiko tersebut? Selanjutnya ada tujuan. Jadi tujuannya itu yang pertama, menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan usaha. Yang kedua ini meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing. Yang ketiga, mengurangi kerugian akibat risiko yang tidak terkelola. Selanjutnya ada definisi risiko. Ini yang pertama ini ada upward English differently, peluang terjadinya bahaya, kerugian dan konsekuensi negatif, kadang juga positif. Yang kedua ada ISO 73 dan ISO 31000. Ini dampak ketidakpastian terhadap tujuan bisa positif, negatif, atau penyimpangan. Yang ketiga ada Institute of Risk Management, kombinasi antara probabilitas suatu peristiwa dan konsekuensinya. Keempat ada Hunter Tree, The Orange Book itu ketidakpastian hasil dari kombinasi dampak dan kemungkinan kemungkinan kejadiannya. Yang terakhir tuh ada The Institute of Insurance Auditory, ketidakpastian kejadian yang mempengaruhi kecapaian tujuan yang diukur dari severity dan likelihood. Oke, selanjutnya kita akan bahas jenis-jenis risiko. Di sini kita akan mengambil 4 jenis risiko. Yang pertama itu ada risiko kepatuhan atau compliance risk. Dia ini adalah akibat dari pelanggaran hukum atau peraturan. Contohnya itu bisa berkaitan dengan izin usaha atau regulasi tenaga kerja. Dampak dari risiko kepatuhan ini bisa menyebabkan adanya sanksi hukum, dikenakan denda ataupun reputasi. Lalu yang kedua itu ada risiko bahaya atau hazard risk. Dia itu adalah risiko murni atau risiko yang seringnya itu memberikan dampak negatif. Contohnya itu adalah kebakaran, pencurian, dan kecelakaan kerja. Umumnya risiko ini akan selalu diasuransikan atau ditransfer dan dimitigasi sesegera mungkin. Lalu yang ketiga ini ada risiko kontrol atau control risk, yaitu adalah ketidakpastian yang biasanya terjadi dalam operasional atau proyek. Contohnya itu ada ekspansi cabang, sistem informasi dengan mengurangi gap antara rencana dan realisasi. Lalu yang keempat itu ada risiko peluang atau opportunity risk, yaitu risikonya muncul dari keputusan strategis. Contohnya itu bisa pengembangan produk atau ekspansi online. Risiko peluang ini memiliki potensi untung yang besar, tapi juga ada risiko bawaannya.
Ya lanjut, di sini kita akan eh, apa namanya deskripsi tentang usaha Led Coffee. Red Coffee ini adalah sebuah usaha mikrokuliner yang berdiri dari bulan Oktober tahun 2020 dan terletak di Depok, Jawa Barat. Usaha ini fokus kepada penyediaan minuman kopi dan makanan ringan dengan target utama mahasiswa dan anak muda. Berawal dari skala rumahan dengan peralatan yang manual, Red Coffee ini berkembang menjadi tempat nongkrong yang nyaman dan estetik dan mengusung konsep dine-in dan juga takeaway. Produk yang ditawarkannya itu ada minuman kopi seperti espresso, minuman non-kopi seperti matcha dan coklat, serta makanan ringan seperti roti bakar dan cemilan lain yang kekinian. Strategi pemasarannya itu dilakukan dengan cara digital melalui media sosial dan juga layanan pesan antar. Red Coffee ini juga aktif membangun jejaring dengan komunitas UMKM lokal dengan mengikuti berbagai kegiatan kolaboratif. Tantangan utamanya yang dihadapi oleh UMKM ini adalah keterlambatannya bahan baku, kehilangan pelanggan tetap, dan kualitas pelayanan yang menurun. Meskipun demikian, Red Coffee ini juga berusaha untuk terus berkomitmen pada kualitasnya, pada inovasi, dan kontribusinya terhadap komunitas lokal. Nah, analisis resiko lead cafe itu menggunakan metode dan pendekatan yang kami lakukan yaitu mengacu pada kerangka ISO 31000 yaitu manajemen risiko internasional. Yang kedua fokus utamanya itu pada resiko operasional internal dan eksternal. Dan yang ketiga ada penilaian risiko menggunakan skala 1 sampai 5 di mana frekuensi atau likelihood dari tidak pernah itu di angka 1 hingga sangat sering itu di angka 5 dan dampak atau severity atau impact dari sangat kecil itu di angka 1 hingga sangat besar di angka 5. Nah, pada pendekatan yang kami gunakan dalam analisis ini merujuk pada kerangka manajemen risiko berbasis 31.000 dengan fokusnya itu pada risiko operasional yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Nah, berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pemilik Red Coffee, kami mengidentifikasi 3 risiko utama. Yang pertama itu risiko eksternal berupa keterlambatan bahan baku dengan kode R1S. Yang kedua, risiko kehilangan pelanggan tetap dengan kode R20. Dan yang ketiga, risiko internal berupa penurunan kualitas pelayanan dengan kode R3R. Nah, masing-masing risiko ini kemudian kami nilai berdasarkan dua aspek, yaitu frekuensi terjadinya dan tingkat dampaknya terhadap usaha. Nah, nilai frekuensi dan dampaknya itu berkisar dari 1 hingga 5, dengan angka yang lebih besar menunjukkan tingkat yang lebih tinggi. Ini kita bisa melihat likelihood severity matrixnya. Nah, setelah kita mengidentifikasi resikonya, eh, kita menggunakan likelihood severity matrix atau matriks probabilitas dan dampak untuk menilai sejauh mana resiko-risiko tersebut perlu diprioritaskan. Nah, dari hasil penilaian kami terlihat bahwa yang pertama, resiko kehilangan atau pelanggan tetap di kode A1 berada pada zona merah, yang artinya itu termasuk resiko tinggi dan perlu penanganan yang segera. Dan yang kedua, sementara keterlambatan bahan baku A2 dan penurunan kualitas pelayanan dengan kode A3 berada pada zona kuning, yang berarti resikonya itu sedang dan tetap memerlukan pengawasan. Nah, dengan demikian, fokus utama Light Coffee ke depan adalah meminimalkan risiko kehilangan pelanggan tetap, misalnya dengan meningkatkan loyalitas pelanggan, pelayanan, dan strategi pemasaran. Sedangkan untuk risiko sedang, seperti keterlambatan bahan baku dan kualitas pelayanan, perlu strategi pengendalian yang konsisten agar tidak meningkat menjadi risiko tinggi. Oke, selanjutnya itu kesimpulan. Di sini Led Coffee menghadapi berbagai tantangan usaha yang kompleks, seperti penurunan daya beli konsumen, kenaikan harga dan bahan baku, dan persaingan ketat di wilayah perkotaan. Resiko lainnya mencakup kepatuhan regulasi, gangguan operasional, perubahan tren pasar, serta keterbatasan akses teknologi dan pembayaran. Meskipun telah melakukan upaya mitigasi melalui promosi,
Inovasi dan pencatatan usaha, sistem manajemen risiko yang digunakan masih sederhana dan belum terdokumentasi secara formal dalam bentuk risk register. Oke, selanjutnya itu saran. Di sini pemilik Let Coffee disarankan untuk mulai menerapkan sistem manajemen risiko yang lebih terstruktur. Hal ini dapat dimulai dengan menyusun dokumen risk register untuk mencatat semua potensi risiko yang mungkin timbul, lengkap dengan strategi mitigasi dan penanggungan jawabannya. Selain itu, pelatihan dasar manajemen risiko serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran dan operasional juga perlu ditingkatkan untuk memperkuat daya saing usaha. Selanjutnya itu rekomendasi. Di sini kita ada 5 rekomendasi. Yang pertama itu implementasi risk register secara menyeluruh untuk mengidentifikasi risiko, menilai, dan memantau risiko secara berkala. Yang kedua itu audit internal rutin guna memastikan efisiensi operasional dan mendeteksi risiko baru sejak dini. Yang ketiga itu penguatan branding melalui program loyalitas, kegiatan komunikasi, dan kolaborasi digital untuk meningkatkan keterlibatan pelanggan. Yang keempat itu akses pembiayaan usaha dari lembaga keuangan, program pemerintah, atau komunitas bisnis untuk mendukung pertumbuhan. Dan yang terakhir itu inovasi produk digital seperti kopi, kemasan, merchandise, dan lain-lain. Di sini ada sesi dokumentasinya. Oke, sekian dari kami kelompok 7. Terima kasih. Maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.